Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan Ramadan. Dan hari ini saya akan membacakan masih di kitab Masnawi Ma'nawi. Hari ini saya akan membacakan bait 407 sampai 414. Judul dari syair ini adalah tentang Laila Majnun, meskipun bait syairnya cuma 2 bait, lalu kemudian dia masuk ke tema yang lain. Saya akan bacakan. Kata Maulana Rumi, Khalifah berkata pada Laila, "Inikah dirimu yang membuat Majnun tak berdaya dan tersesat? Kau tak lebih cantik dan menarik dari yang lain." "Diam, karena kau bukan Majnun," jawab Laila. "Siapa yang semakin terjaga semakin lalai, keterjagaannya lebih buruk dari tidurnya. Karena jiwa tak sadar pada Tuhan, keterjagaan kita tak ubahnya seperti penjara. Setiap hari jiwa bertemu derita, keburukan imajinasi, pikiran untung, rugi dan takut ketiadaan. Tak ada lagi kejernihan jiwa yang tinggal, tak ada kelembutan dan kemegahan. Tak ada lagi ke langit, tak ada jalan. Orang yang terlelap adalah mereka yang terpikat pada setiap imajinasi, membicarakan terus-menerus imajinasi tersebut. Orang terlelap melihat setan bagi bidadari di alam mimpi. Orang itu mimpi basah karena syahwat pada setan itu." Nah, bait ini seperti yang tadi kami sampaikan bahwa judulnya sebenarnya tentang Laila Majnun. Meskipun bait syair tentang Laila Majnun ini hanya 2 bait syair, lalu kemudian masuk ke bait lain, dan memang para sufi sebenarnya menjelaskan kisah Laila Majnun itu hanya untuk menggambarkan tentang asyik masyuk. Asyik masyuk antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang hamba senantiasa asyik beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai masyuknya. Jadi kisah Laila Majnun sebenarnya kisah perumpamaan antara relasi atau hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa disebut dengan hubungan asyik dan masyuk. Dan kisah yang panjang lebar ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh dalam kitabnya syairnya Nizami Ghaznawi. Tapi Masnawi juga termasuk di kitab-kitab yang lain Rumi seperti Ghazaliyat juga banyak menjelaskan tentang Laila Majnun. Meskipun Maulana Rumi tidak mengisahkan secara spesifik ya seperti Nizami Ghaznawi. Rumi hanya mengambil potongan-potongan syair dari yang beliau create sendiri tentang Laila Majnun, dan kisah-kisah Laila Majnun ini dimasukkan dalam beberapa kisah ya, di tengah-tengah kisah. Seperti yang berulang kali kami sampaikan bahwa kalau kita baca Masnawi, kita akan lihat bahwa selalu di dalam kisah ada kisah. Selalu ada pesan-pesan yang beliau sisipkan di setiap kisah. Makanya Rumi sebenarnya tidak sedang berkisah, tapi tugas Rumi adalah menyampaikan pesan-pesan khusus di dalam setiap kisah yang beliau sampaikan. Nah, seperti dalam bait ini tentang Laila Majnun, jadi bunyinya seperti ini, seperti yang kita baca. Khalifah berkata kepada Laila, "Inikah dirimu yang membuat Majnun tak berdaya dan tersesat?" Dan ini adalah pertanyaan dari seorang raja, karena raja penasaran kenapa ada seperti Majnun ya, yang begitu tergila-gila kepada Laila. Makanya raja penasaran dengan wajah Laila, lalu kemudian dia menyuruh para prajuritnya untuk membawa Laila ke istana. Nah, ketika tiba di istana, raja berkata demikian, "Inikah dirimu yang membuat Majnun tak berdaya dan tersesat?"
Maksudnya, inikah dirimu yang membuat Majnun tergila-gila? Jawaban Laila luar biasa. Kata Laila, diam karena kau bukan Majnun. Jadi karena raja berkata bahwa kau tak lebih cantik dan lebih menarik dari yang lain, tapi jawaban Laila adalah diam karena kau bukan Majnun. Maulana Rumi ingin menyampaikan bahwa kita tidak akan mengerti kenapa seorang pecinta jatuh cinta kepada kekasih. Tapi kita hanya tahu bahwa seorang pecinta akan jatuh cinta kepada seorang kekasih itu karena pasti ada dia menyaksikan satu kesempurnaannya. Jadi seperti apa kesempurnaan itu kembali bergantung kepada setiap orang. Tetapi seseorang jatuh cinta kepada orang lain atau objek yang lain, atau seperti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti berdasarkan atas satu kesempurnaan. Nah, sama seperti dalam kisah ini, Maulana Rumi ingin menekankan tentang suatu bentuk hubungannya. Bagaimana seorang asyik jatuh cinta kepada ma'syuk. Jadi Maulana Rumi ingin menegaskan satu bentuk relasi spesifik antara asyik dan ma'syuk. Dan inti dari hal ini adalah keterpesonaan dan keterikatan seorang pecinta kepada kekasih. Nah, baitnya cuma 2 bait syair yang disampaikan oleh Maulana Rumi. Dari sini kemudian Maulana Rumi ingin menyampaikan suatu bentuk pesan yang lain. Setelah menyampaikan relasi antara asyik dan ma'syuk, kemudian Rumi menyampaikan satu pesan yang lain. Kata Maulana Rumi, setelah bait syair kisah Laila Majnun, Maulana menjelaskan siapa yang semakin terjaga, semakin lalai, keterjagaannya lebih buruk dari tidurnya. Jadi semakin kita terjaga, justru kita semakin lalai. Kata Maulana Rumi, keterjagaan kita sebenarnya lebih buruk dari tidurnya. Nah, apakah ada hubungan antara syair sebelumnya, Laila Majnun, dengan syair ini tentang keterjagaan? Nah, mungkin hubungannya bahwa terkait dengan keterjagaan dan kelalaian, ya. Bahwa ketika seseorang jatuh cinta kepada sesuatu, maka seseorang itu akan terpikat. Jadi semua tergantung kepada objek apa yang menjadi objek yang membuat kita jatuh cinta, gitu. Jika objeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, maka tentu cinta itu akan membawa kita kepada kebahagiaan abadi dan kehidupan yang sejati. Nah, karena itu setelah kisah Laila Majnun, Maulana langsung menjelaskan bahwa siapa yang semakin terjaga semakin lalai, keterjagaannya lebih buruk dari tidurnya. Karena dalam keterjagaannya pun dia lalai, otomatis dalam tidur pun dia pasti lalai. Mimpi-mimpinya bukan lagi mimpi-mimpi yang benar, bukan lagi mimpi-mimpi yang memberikan suatu ma'rifat ke dalam dirinya, tetapi mimpi-mimpinya adalah mimpi-mimpi yang dusta. Karena kata Ibnu Sina, ketika seseorang dalam keseharian senantiasa berdusta, maka ketahuilah di alam mimpi pun dia akan berdusta. Ini menurut Ibnu Sina, ya. Makanya kata Maulana Rumi, siapa yang semakin terjaga semakin lalai, keterjagaannya lebih buruk dari tidurnya. Dan artinya hal yang utama adalah bagaimana dalam kesadaran kita saat ini, kesadaran kekinian kita, kesadaran sekarang ini adalah justru memberikan kita suatu kesadaran yang penuh terhadap seluruh eksistensi diri kita. Kita sadar di mana kita saat ini dan kita sadar apa yang kita lakukan, kita sadar apa yang sedang kita kerjakan, katakan, dan seterusnya. Nah, karena jiwa kita tak sadar pada Tuhan, keterjagaan kita tak ubahnya seperti penjara. Jadi kata Maulana Rumi, karena jiwa kita tak sadar pada ilahi, maksudnya masa kekinian kita tidak punya kesadaran kepada ilahi, sehingga keterjagaan kita
tak ubahnya seperti penjara. Setiap hari jiwa bertemu derita, keburukan imajinasi, pikiran untung dan rugi, dan takut dari ketiadaan. Jadi ketika kita tidak terhubung dengan hakikat keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka imajinasi kita, pikiran kita senantiasa akan terbawa seperti ini, kata Imam Rumi. Kita akan senantiasa mengalami satu bentuk penderitaan karena kita mengejar sesuatu yang fata morgana. Berbeda kalau kita senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita punya kesadaran yang lebih mampu melampaui terhadap kesadaran materi ini. Sehingga kata Rumi dalam lanjutan bait syairnya, tak ada lagi kejernihan jiwa yang tinggal, tak ada kelembutan dan kemegahan, tak ada ke langit, tak ada jalan. Semuanya tertutup. Jadi karena seluruh kesadaran kita adalah kesadaran material, kesadaran fisik, sehingga di awal Maulana Rumi menjelaskan bahwa keterjagaannya pun lebih buruk dari tidurnya, sehingga semuanya tertutup, tak ada jalan ke langit, tak ada jalan menuju kelembutan, kemegahan, dan seterusnya. Nah, kemudian di penutup, Maulana Rumi menyampaikan orang yang terlelap adalah mereka yang terpikat pada setiap imajinasi, membicarakan terus-menerus imajinasi tersebut. Jadi, dia tidak sampai kepada satu hakikat, tetapi berhenti hanya kepada khayal semata. Apa yang dikejar adalah sesuatu yang bersifat khayali. Orang terlelap melihat setan bagi bidadari di alam mimpi. Orang itu mimpi basah karena syahwat pada setan itu. Ini suatu perumpamaan yang indah dari Maulana Rumi bahwa yang dikejar itu tak lebih dari sesuatu yang bersifat khayali di dalam alam mimpinya, sehingga membuatnya seperti itu. Nah, bulan puasa ini adalah bulan yang sangat baik untuk kita manfaatkan. Alhamdulillah hari ini sudah kita memasuki hari-hari yang di tahap selanjutnya. Semoga kita diberikan terus kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimba hidangan ma'rifat di bulan ini, dan kita membuat jiwa kita semakin luas. Kami ucapkan selamat berbuka puasa, dan kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar YouTube kami, atau ada bertanya juga silahkan bertanya di kolom komentar YouTube kami. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.